Halo teman-teman sekalian, terima kasih karena telah mampir dan salam kenal. Nah, di video yang lalu, kesempatan lalu yang ada di link ini, kita telah mencoba membuat mall ya. Dan ada hal yang menarik tentang mall ini, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat hasil penelitian yang berjudul pengaruh jenis bahan dan waktu pemberian mall terhadap pertumbuhan dan produksi cabai, di sini dinyatakan bahwa produktivitas cabai dapat dilakukan dengan penggunaan larutan mikroorganisme lokal atau mol ya. Dan sebagai hasil menunjukkan bahwa jenis bahan dan waktu pemberian mol berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai. Lalu ada artikel lain yang juga menunjukkan bahwa mol selain dapat dimanfaatkan sebagai starter ya, dia juga bisa digunakan sebagai pestisida nabati dan juga sebagai biang untuk kompos ya, dan dia bermanfaat untuk pupuk organik cair juga. Lalu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi, di sini dinyatakan bahwa mol dia juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair, dekomposer atau biang pembuatan kompos dan pestisida nabati. Nah teman-teman, sebagaimana kita buat kemarin ya, mol ini sendiri kita taunya bahwa mol ini kita gunakan untuk sebagai bakteri starter gitu ya. Jadi kita membuat mol untuk pembuatan kompos nanti, untuk pengurai kompos, atau juga nanti bahan untuk pembuatan pupuk organik cair ya. Jadi dia adalah bakterinya. Namun dari artikel-artikel itu dinyatakan bahwa dia juga dapat digunakan langsung ya sebagai pupuk. Kalau begitu kita juga bisa coba ya. Kita coba dengan pengujian sederhana seperti ini. Ya, ini adalah foto tanaman cabai saya, di mana saya mencoba untuk menanam cabai di botol bekas air mineral, yang mana memang tempatnya sedikit ya, medianya sedikit begitu, sehingga dia kekurangan nutrisi. Bisa dilihat dengan tumbuhan yang menggunakan pot di belakangnya, umurnya sama, tetapi yang di belakangnya warnanya hijau daunnya, dan dia tanaman di depan ini kuning, berarti dia memang kekurangan nutrisi begitu. Ini pada tanggal 19 Maret 2023. Dan kemudian kita coba berikan mol ya. Nah, mol kita buat videonya tadi sudah ada di depan ya. Di sini saya menggunakan campurannya adalah 1:10. 10. Atau kalau di sini kita menggunakan 200 ml, berarti airnya adalah 2 liter gitu ya. Molnya 200 ml, airnya adalah 2 liter gitu. Jadi 2:20 begitu ya. Nah, ini kita campurkan sederhana, tinggal kita campurkan ya mol ini. Sebenarnya mol ini memang di dalamnya karena ada bakteri, dia tentunya akan membantu untuk kesuburan tanah dan juga perkembangan tanaman. Tapi kalau secara teori seperti itu, kita coba buktikan langsung ya. Ini saya berikan molnya di tanggal 20 ya. Tanggal 20 sehari setelah daunnya menguning itu. Saya berikan yang di polybag juga, mol yang telah kita larutkan tentunya ya. Dan juga kita berikan yang di pot kecil ini, yang di botol bekas air mineral ini yang daunnya sudah menguning. Kita berikan mol seperti ini. Oh ya, tadi di artikel kan juga dinyatakan selain sebagai pupuk, dia juga bisa dimanfaatkan sebagai pestisida nabatinya. Ini kita coba semprotkan di daunnya ya, untuk mencegah penyakit gitu ya. Kita semprotkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat daunnya menguning kan ya, berbeda dengan yang di pot di sebelahnya, daunnya kuning gitu. Ini di tanggal 20 Maret begitu ya. Ya, sebagai hasilnya pada tanggal 24 Maret seperti ini teman-teman. Selang 4 hari kemudian daunnya mulai menghijau teman-teman. Jadi nutrisi yang dia kurang dapatkan karena wadahnya yang kecil itu, dia mulai tercukupi. Warna daunnya mulai hampir mirip dengan yang di belakangnya. Ini 4 hari setelah kita berikan mol ya sebagai pupuknya. Dan ini pada tanggal 27, berarti dia kita maju lagi 3 hari ya, dari tanggal 24 kita maju lagi 3 hari, kita bisa lihat daunnya hampir sama warnanya ya, sudah mulai menghijau, hijau pekat bahkan. Jadi pada tanggal 20 kita berikan mol
7 hari kemudian atau seminggu kemudian daunnya sudah mulai warnanya sama, teman-teman. Ini berarti memang artikel tersebut yang menyatakan bahwa mol ini apakah bisa digunakan sebagai pupuk? Ya, dia bisa digunakan sebagai pupuk, begitu ya. Karena secara sederhana saja ini sudah daunnya mulai hijau, berarti nutrisinya mulai tercukupi. Dan langsung ya teman-teman, kita langsung loncat ke bulan Juni. Ini adalah tanaman yang tadi bisa teman-teman lihat, dia bisa tumbuh hanya dengan kita menggunakan mol sebagai pupuknya, seperti ini ya. Saya menggunakan mol sebagai pupuknya, dan juga ya kadang-kadang menggunakan pupuk organik cair ya. Tapi memang sebagian besar saya gunakan mol. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia tumbuh ya, baik yang di dalam polybag maupun yang di dalam botol bekas air mineral ini. Walaupun tentunya yang botol bekas air mineral ya tentu saja nutrisi tidak sama juga dengan yang di di polybag, karena memang medianya sangat kecil dan hanya mengandalkan nutrisi dari mol. Tapi dia bisa tumbuh, teman-teman. Ini hasilnya. Oke, jadi untuk artikel tadi apakah mol bisa digunakan sebagai pupuk organik cair, ya sepanjang saya coba sampai saat ini bisa sih gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan nanti berikan di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih karena telah mau mampir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.